Selamat siang, nama saya Angela Vita Dewi. Saya akan menjelaskan tentang kuantisasi energi dengan eksperimen Frank Hertz. Pendahuluan. Jadi eksperimen ini dilatar belakangi oleh eksperimen Frank dan Hertz, di mana beliau adalah orang pertama yang membuktikan adanya kuantisasi energi atau energi itu ternyata diskrit. Nah, di sini beliau juga membuktikan adanya eksitasi elektron dalam atom sesuai dengan postulat Bohr. Tujuan dari eksperimen adalah menunjukkan adanya kuantisasi energi dengan eksperimen Frank Hertz. Dasar teori yang pertama adalah Frank Hertz eksperimen. Di sini ada skematik alat dari Frank Hertz eksperimen. Dalam katode itu terdapat filamen. Nah, melalui reaksi termionik, ketika diberi tegangan filamen akan mengeluarkan elektron. Nah, elektron yang keluar dari filamen akan dipercepat dengan tegangan pemercepat. Karena di dalam tabung ada atom-atom merkuri, elektron akan berinteraksi dengan atom-atom merkuri. Nah, kalau misalnya energi itu tidak terkuantisasi atau tidak diskrit, maka harusnya tidak ada elektron yang sampai ke anoda. Kenapa? Karena atom itu kan sifatnya lebih masif dibanding elektron. Jadi ketika si elektron menabrak atom, seluruh energi elektron akan diserap oleh atom. Karena yang terjadi itu tumbukan lenting tak elastis. Nah, tapi kenyataannya arusnya itu ada, tapi untuk beberapa range energi. Jadi ketika si energi elektron itu tidak sama dengan energi eksitasi atom, dia tidak diserap energinya. Makanya si elektron punya cukup energi untuk sampai ke anoda. Tapi ketika si elektron itu energinya sama dengan energi eksitasi, energi elektron akan diserap sepenuhnya oleh atom. Jadi diserap sesuai dengan energi eksitasi atom. Nah, elektron-elektron yang masih memiliki energi-energi sisa setelah bertumbukan secara inelastik dengan atom itu ketika sampai di G2 tidak akan sampai ke anoda. Kenapa? Karena ada tegangan pembalik. Jadi fungsi tegangan pembalik ini supaya elektron-elektron yang memiliki energi kecil itu tuh tidak sampai ke anoda. Nah, di sini ada grafik di mana puncak-puncak itu adalah titik-titik kritis, di mana titik kritis itu adalah energi ketika energi si elektron sama dengan energi eksitasi atom. Nah, kenapa bisa ada puncak-puncak? Jadi ketika si atom mencapai energi tertentu kan diserap, sehingga tidak ada elektron yang sampai pada saat tegangan itu. Makanya dia arusnya turun drastis karena nggak ada elektron yang sampai gitu loh, ketika energinya sama dengan energi eksitasi atom. Nah, di sini ada atom neon. Atom neon itu memiliki 10 elektron. Konfigurasinya sebagai berikut. Nah, kemungkinan si kulit terluar elektron neon ini tereksitasi ke 3s kalau nggak ke 3p kan. Nah, kalau ke 3s dia membutuhkan energi sebesar 17 elektron volt. Sedangkan kalau ke 3p dia membutuhkan energi sebesar 19 elektron volt. Nah, yang kedua di sini eksperimen. Eksperimennya seperti yang tadi saya jelaskan. Perbedaannya itu pada eksperimen ini kita menggunakan gas neon ya, bukan gas merkuri. Jadi kita itu mengubah-ubah tegangan, variabel bebasnya tegangan, dan variabel terikatnya itu arus. Jadi pada tegangan sekian arusnya berapa. Nanti kita plot seperti grafik yang sebelumnya saya kasih lihat ya. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada volt, terus ada arus. Arusnya juga kita coba 4 kali percobaan ya untuk arus-arus yang sama. Nah, setelah diplot ternyata hasilnya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat kan di sini ada 4 titik puncak. Nah, 4 titik puncak itu merupakan keadaan saat si elektron energinya sama dengan energi eksitasi atom, di mana berarti atom tereksitasi gitu. Nah, di sini tegangannya itu pada saat puncak itu 18, 36, 52, 72. Ketika dirata-ratakan ternyata energi eksitasi atom itu 18 elektron volt. Nah, hasil pengolahan data energi eksitasi neon adalah 18 plus minus 0,82 elektron volt, sedangkan panjang gelombangnya 69 plus minus 3,29 nanometer, di mana rentangnya rentang ultraviolet ya. Literaturnya itu kalau untuk neon energi eksitasinya seperti tadi saya sudah bilang itu sekitar 16,9 elektron volt. Faktor penyebab errornya itu karena ada perbedaan tegangan yang diterapkan antar satu data ke data lain itu 2 volt. Jadi tadi saya ngukurnya 2 volt, 4 volt, 6 volt. Nah, kalau misalnya dia perbedaannya 0,5, mungkin datanya akan lebih akurat lagi. Nah, terus yang kedua adanya energi lain yang terlibat dalam sistem seperti energi panas maupun energi lainnya.
Yang ketiga, adanya kemungkinan beberapa atom tereksitasi 2 kali. Artinya terdapat kombinasi eksitasi ke 3s maupun ke 3p. Jadi ada beberapa atom yang tereksitasi 2 kali, ketabrak oleh elektron sebanyak 2 kali. Nah, yang terakhir, ketidaktelitian alat. Yang keempat, kesimpulan dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa energi terkuantisasi, artinya atom hanya menyerap energi dengan besar tertentu saja atau diskrit. Energi yang diserap atom digunakan untuk mengeksitasi elektron dalam atom ke kulit terdekatnya. Besar energi eksitasi atom hasil percobaan ini adalah diskrit, yaitu 18 elektron volt. Terima kasih.